Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang Ustadz Ahmad Sultani dan beserta Dewan Penguji Dr. Syamsul Hidayat dan Dr. Muhammad Fajar Pramono. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penafsiran Lafaz Al-Adl dalam Tafsir Al-Maraghi. Di dalam Al-Quran terdapat 28 lafaz Al-Adl yang terbagi pada beberapa ayat. Beberapa literatur kitab tafsir dan terjemah Al-Quran mengartikan kata Al-Adl dengan adil. Makna Al-Adl sendiri tidak hanya adil atau menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Apabila dilihat dari kitab akhlak atau bila dilihat dari sisi Al-Quran, makna Al-Adl memiliki signifikasi yang berbeda. Sehingga kita perlu mengetahui makna lafaz Al-Adl yang terdapat dalam Al-Quran. Penulis memilih pandangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi karena dalam penulisan tafsir, beliau menggunakan metode ijtimali dan tahlili dengan corak adabi ijtimali, sehingga penulisan tafsir beliau menggunakan penulisan yang sistematis, mudah dipahami, dan ringkas. Penafsiran ayat-ayat yang terdapat lafaz Al-Adl dalam tafsir Al-Maraghi memiliki beberapa makna, yaitu lafaz Al-Adl yang bermakna tebusan, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 48 dan 123 dan surat Al-An'am ayat 70. Lafaz Al-Adl yang bermakna adil pada surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 3, 58 dan 129, surat Al-Maidah ayat 8, 95 dan 106, surat Al-An'am ayat 115 dan 52, surat Al-A'raf ayat 159 dan 181, surat An-Nahl ayat 76 dan 90, surat Asy-Syura ayat 15, surat Al-Hujurat ayat 9, dan surat Talaq ayat 2. Lafaz Al-Adl yang bermakna sebanding atau seimbang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 95 dan surat Al-Infitar ayat 7. Dan yang terakhir, lafaz Al-Adl yang bermakna sekutu atau menyimpang terdapat pada surat An-Nisa ayat 135, surat Al-An'am ayat 1 dan Al-Maraghi menggunakan dua gabungan metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Adl, yaitu metode ijtimali. Beliau menafsirkan sebagian ayat-ayat secara ringkas dan global, dan metode tahlili, yaitu di sebagian yang lain beliau menafsirkan ayat-ayat secara analisis berbagai aspek yang terkait dengan Al-Quran. Adapun langkah-langkah yang dipakai oleh Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung lafaz Al-Adl adalah sebagai berikut. Membahas ayat demi ayat sesuai dengan urutan mushaf, menjelaskan kosakata, mengemukakan arti global yang dimaksud oleh ayat tersebut, menjelaskan sebab-sebab turun ayat atau asbabun nuzul, munasabah atau keterkaitan ayat dengan ayat lain atau keterkaitan tema, dan yang terakhir, makna yang diutarakan diletakkan di dalam rangkaian ayat, atau ayat diletakkan di antara dua tanda kurung, sementara tafsirnya diletakkan di luar tanda kurung. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan pertama kami berikan ke Ustadz Fajar Pramono untuk memberikan arahan dan masukan. Wah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti saya dulu ya, siapa? Robi Atul. Oh, ya. Untuk apa namanya? Saya munculkan dulu. Pertama saya ucapkan mabruk ya kepada Robi Atul Adawiyah ya. Antum tahun berapa ini? Robi Atul. Tahun 14 ya? Iya. Berarti berapa tahun itu? 6 tahun, 7 tahun? 6.
6 tahun ya. Oke, oke. 6 tahun. Mana rumahnya mana tadi? Lampung. Lampung, Ustaz. Oh, Lampung. Alhamdulillah. Sudah keluarga belum? Belum. Belum. Ya, setelah ini segera diproses Ustaz Sultan nanti. Oke. Pertama dari segi judul bagus ya, tapi saya melihat tetap ya dalam soal coba kecermatan juga ya, antum lihat. 20 Februari tahun berapa ini? Iya, tergupuh-gupuh ini. Kejar tayang ini. Ya, sebenarnya tahun berapa? 2021. 21 kan? Februari. Ya. Terus pertama ini ya, ini memastikan ya untuk abstrak itu ada latar belakang. Singkat saja, satu kalimat, 2 kalimat. Terus ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui penafsiran lafaz al-adl oleh Ahmad Mustafa Al-Muradi. Oke, yang menarik apa dari pengen tahu penafsiran al-adl itu? Ya, karena makna al-adl sendiri bukan hanya adil, tapi ada 4 makna tadi. Terus untuk mengetahui maknanya. Ya, tolong nanti dituangkan dalam latar belakang masalahnya itu langsung di situ aja. Kata kuncinya di tafsir Al-Maraghi dan kata-kata al-adl. Al-adl ya, itu nanti dituangkan di situ. Kemudian bicara tentang metode, apa yang metode? Metode yang digunakan oleh Al-Maraghi dalam nafs. Ini metode yang digunakan Al-Maraghi atau metode yang antum pakai untuk mengkaji kitab tafsirnya Al-Maraghi? Halo? Metode yang digunakan Itu enggak tepat. Nah, antum bicara tentang metodenya yang digunakan Al-Maraghi itu nanti di bab 2. Ketika antum bicara tentang apa? Bicara tentang gambaran ya, tentang tafsir Al-Maraghi itu. Itu ya. Yang antum pakai berarti menggunakan apa? Metode yang dipakai. Ya kan, ada metode dokumentasi, ada metode dokumentasi pengumpulannya. Maka ini nggak perlu antum jelaskan sebenarnya di sini, di abstrak itu. Makanya tadi tolong dihapus metode tafsir yang dipakai Al-Maraghi itu, monggo dijelaskan tapi di bab 2. Yang di abstrak itu adalah metode yang antum gunakan untuk meneliti kitab tafsir Al-Maraghi. Pakai metode apa? Atur, ada metode eksperimen, ada metode survei, ada metode Gorondit. Pakai apa itu? Dokumentasi. Literatur. Namanya literatur, terus teknik pengumpulannya dengan menggunakan dokumentasi. Itu kan? Ya. Terus apa ini metode tematik itu? Muter-muter langsung. Ini teknik analisanya yang dipakai ya. Kualitatif dengan pendekatan tematik. Apa yang dimaksud tematik? Menghimpun seluruh ayat yang mengandung tema yang sama, kemudian menjelaskan dari tafsirnya. Gimana? Apa bedanya dengan tafsili? Ya? Untuk menjelaskan pendekatan apa namanya, mengenai apa tematik ini. Apa?
Halo, Ya, Ustaz. ya. Tolong ini dikelirkan dulu. Ini masih agak rancu antum penggunaan metode tematik, metode dokumentasi, metode itu tolong dianukan lagi. Ya, Ustaz. Oke, kemudian saya langsung aja di bab pembahasan ya. Ya, di bab pembahasan itu kan antum terlalu sempit ya. Pertama di bab 2 gambaran kitab tafsir Al-Maraghi. Al-Adlnya enggak usah. Nanti masuk di bab 3 ya. Terus dalam pemenasiran Al-Adl dalam tafsir Al-Maraghi itu dirinci. Katakanlah 31 pengantar, 32 lafadz Al-Adl, lah itu nanti dipecah aja. 321 Quran surat apa gitu kan? Iya. 322 ya 321 322 Quran surat apa? Itu biar upama pembaca itu langsung bisa bisa melihat kerangka berpikir antum tuh bisa terlihat sudah di daftar isi. Ini enggak muncul ini. Yang dibahas tentang lafadz Al-Adl itu apa saja? Itu kalau antum rinci ya. Jika ada 9 atau ada berapa itu yang antum kaji itu? 24. Pak surat 24. 24 apa? 24 Ayat. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu sama atau berbeda konteksnya? Dan misalnya 24 ayat itu bisa diklasifikasikan menjadi 4 misalnya. Apa ini? Bisa menjelaskannya? Coba 24 ayat itu relatif ada yang sama atau beda? Ada yang beda. Upama diklasifikasikan itu ada berapa yang agak relatif sama dari 24 ayat itu? Yang sesuai maknanya. Oke. Misalnya dasarnya apa? Benar ya? Ini adzan. Oke, sebentar. Atau di situ dulu ya, Ustaz Samsul dulu. Nanti saya karena di sini adzan. Monggo. Baik, saya lanjutkan. Nanti selesai dilanjutkan kembali oleh Pak Fajar ya. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Mbak Robiatul Adawiyah yang telah menyelesaikan, dan ini waktunya waktu studinya 6 tahun lebih ya. 6 tahun masuk ke tahun ke-7. Ya. Dan ini sudah tahun 2021. Yang penting tidak sampai masuk ke tahun ke-8. Karena ketentuan sekarang maksimal 14 semester. Kalau masuk ke semester 14 itu sudah lampu kuning ya, tapi masih boleh. Kalau saya di semester 13 itu sudah selesai. Berarti ini masuk ke semester berapa ini? Ke 13 atau 14? Baik. Sebenarnya kalau namanya Robiatul Adawiyah itu lebih bagus membahas tentang konsep mahabbah dalam Al-Quran. Yang dibahas adil. Tadi penelusuran lafadz al-adl yang
yang diteliti oleh Mbak Robiah Al-Dawiyah ini ada berapa tempat atau ada berapa ayat seluruhnya? 24. Di dalam Al-Quran semuanya memang hanya 24 itu. Iya. Jadi yang diambil hanya yang lafal al-adl saja ya. Iya. Kalau padanan katanya enggak? Apa Ustaz? Padanan kata, sinonimnya Enggak. 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 Apakah itu nanti tidak mengurangi makna al-adl itu sendiri kalau sinonimnya tidak diikutkan? Gimana jawabnya? Insya Allah enggak. Insya Allah Apakah tidak dikhawatirkan nanti mengurangi makna al-adl itu sendiri secara keseluruhan? Kan misalnya kan ada al-adl, ada al-qist. Al-qist. Wa aqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ini kan sinonim tapi mungkin punya konotasi makna yang ada perbedaannya. Seperti kalau ada al-hasan, ada al-khair, ada apalagi al-jamil, al-bir. Nah, itu kan artinya baik. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya baik. Nah, dalam bahasa Indonesia ini juga artinya adil ya adil, al-qistu juga adil. Baik. Jadi yang didalami hanya lafaz al-adil. Dari 24 posisi atau 24 ayat itu, kalau dikelompokkan ada berapa makna? 4. Iya. Makna yang pertama adil dalam arti tebusan. tebusan. Maksudnya apa itu? Menebus. Contoh yang tebusan misalnya Dalam surat Al-Baqarah ayat 48. Al-Baqarah ayat 48. Itu tebusan dalam arti apa? Mengganti. Mengganti sesuatu. Mengganti sesuatu. Jadi adlu itu sebagai pengganti ya. Al-adlu sebagai pengganti atau sebagai tebusan. Jadi Al-Baqarah ayat 48. Wala yuqbalu minha wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Nah, adl yang berarti tebusan ini berarti tidak hanya satu tempat ya. Ada berapa? Ayat seperti ini kan mirip ya, wattaqu yaumal la tajzi. Ayat yang mirip itu ada berapa? 2 atau 3? Yang mirip dengan ayat Al-Baqarah ayat 48 1. Ayat yang maknanya tebusan. Kalau yang Al-Baqarah 1, 2, 3 itu adil maknanya apa? Tebusan juga. Berarti yang tebusan ada berapa? 2 atau 3? 3. Nah, apakah makna tebusan itu di 3 ayat itu dalam konteks yang sama maknanya? Atau ada beda? Kalau yang wattaqu yaumal yang ayat 48 sama wattaqu yauman ayat 1, 2, 3 itu mungkin bisa dikatakan sama ya konteksnya. Tapi kalau yang berikutnya, yang ketiga yang mana? Yang ini. 282 itu. Bukan, Al-An'am ayat 70. Surat Al-An'am ayat 70. Halaman? Kenapa kok tidak kok dilompat-lompat? Oh. Jadi pengelompokannya di mana? Di bab 3. Bab 4 ya.
Yang ini tadi halaman berapa? Yang satunya 45. Suratnya Al-An'am ayat 70. Ini kan bunyi ayatnya aja berbeda ya. Tidak ada wattaqu yauman. Nah, ini kalau adil tebusan di sini dalam konteks apa yang di sini? Sama. Menebus dirinya pada hari akhir nanti. Ya, Menebus dirinya pada hari akhir nanti. menebus dirinya pada hari akhir. Baik. Kemudian kalau yang kedua, kelompok yang kedua maknanya apa? Adil. Adil. Adil itu sendiri. Contohnya ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat 262. Surat Al-Baqarah 262 halaman 260. itu harus apa loh? Halaman 26. Halaman 26. Halaman yang Al-Baqarah 123 ini? Bukan? Dua. Hah? Dua. Mana? Ini kan halaman, saya sudah buka halaman 26. Halaman 27. 27. Yang ya ayyuhalladzina amanu ini idza tadayantum ini. Iya. Wal yaktub katibun bil adl. Dan hendaklah menulis wal yaktub bainakum dan hendaklah menuliskan, mencatatkan di antara kamu katibun bil adl, penulis di antara kamu